kalian dan aku bakal saksiin cerita paling gila hari ini. Cowok ini lagi lihat papan pengumuman. Teriak kegirangan kalau dia sekarang bebas dan abadi. Cewek di belakangnya nanya apa ada hal baik yang terjadi. Di waktu yang berbeda, cowok malang yang sama malah narik gerobak barang super berat sambil ditonton seorang gadis. Terus, pas sampai di kabin, si cewek malah ngomel karena mereka telat. Nyalahin dia yang jalannya lelet. Di dalam kabin pun, si cowok bongkar muatan sendirian, sementara si cewek cuma rebahan dan ngomel. Cowok ini sampai mikir, apa Elma jadi egois begini gara-gara dia? Cewek itu adalah Elma sang orang suci. Sementara cowok kita ini, Isuzu, si pengganti. Dia ngejelasin kalau orang di dunia ini menerima skill berkah dari Dewi yang sangat penting sebagai penentu nasib mereka. Tapi, sialnya dia ngeluh karena skill miliknya itu cuma nerima kerusakan yang dialami orang lain. Benar-benar skill ampas. Saat dia masih sibuk nurunin barang, Elma malah langsung rebahan. Isuzu lanjut cerita. Skill miliknya ini emang cukup buat ngelindungin Elma sang orang suci. Sejak kecil, seberat apapun latihan mereka, atau seberapa sering Elma bikin masalah, selalu Isuzu yang babak belur. Seberapa parah pun Elma terluka, cowok inilah yang nanggung semua rasa sakitnya. Bahkan, ada kalanya saat Isuzu susah payah ngalahin monster. Si cewek yang klaim kemenangan. Tanpa peduli sedikit pun, kalau Isuzu nyaris mati. Cowok ini frustrasi, karena sampai sekarang dia masih aja diperlakukan kayak sampah. Elma sesumbar. Kalau hari ini dia ngalahin monster, tanpa bantuan si tumbal. Dia pamer badannya mulus tanpa lecet. Beda jauh sama Isuzu yang babak belur parah di sekujur tubuh. Tanpa sadar, kalau Isuzu luka-luka, justru karena nanggung semua serangan buat dia. Ini bikin Isuzu mikir, ngapain juga dia masih ngelindungin cewek ini. Elma lalu nyuruh dia ngambil air, dan Isuzu menuangkannya. Sambil minum, Elma pede banget bilang, Isuzu ikut ninggalin desa karena bucin sama dia. Dengernya, bikin Isuzu makin nyesel ikut perjalanan ini. Dia jadi ingat, waktu mereka masih kecil, Elma pulang dengan riang ke orang tuanya. Sementara, Isuzu ngesot di belakangnya. Susah payah berdiri karena luka parah. Elma dengan semangat memeluk orang tuanya dan mengumumkan kalau dia sudah mutusin buat pergi bertualang. Isuzu kaget setengah mati karena dia nggak tahu menau soal ini. Elma santai bilang Isuzu bakal ikut dengannya. Bikin cowok itu jerit dalam hati. Orang tuanya nanya, apa? Isuzu, beneran? Setuju. Jelas saja Isuzu protes. Bilang dia nggak bisa ninggalin ibunya sendirian. Ngurusin adik-adiknya. Tapi Elma ngotot bilang, Isuzu nggak boleh ninggalin dia sendirian, karena dia adalah sang orang suci. Orang tuanya pasrah aja waktu cewek itu ngamuk, sambil nyuruh Isuzu sadar diri. Bikin bocah malang itu nangis. Sadar, dia nggak punya jalan keluar dari neraka ini. Coba kalian perhatikan baik-baik kelicikan cewek ini. Elma pakai air mata buaya, memohon pada ibu Isuzu supaya anaknya boleh ikut. Ibunya kemakan akting murahan itu. Bikin Isuzu super frustrasi, padahal dia tahu itu cuma akting. Ibunya malah marahin Isuzu, karena dianggap nggak jalanin tugas buat sang orang suci. Isuzu baru mau buka mulut. Elma langsung bekap wajahnya. Dia cuma bisa pasrah, waktu cewek itu terus ngomong ke ibunya. Kalau dia sangat butuh Isuzu, ibu Isuzu bilang, ini kewajiban mutlak buat ngelindungin orang suci. Persis kayak ayahnya dulu, ngelindungin desa mereka. Isuzu meresapi semua. Kata-kata ibunya, sadar kalau dia harus jadi lebih kuat buat ngelindungin orang lain. Kembali ke masa sekarang, Isuzu ngingetin dirinya sendiri, kalau dia bertualang bukan buat orang suci, tapi murni buat jadi lebih kuat. Di sisi lain, Elma nginget kejadian itu dari sudut pandang halu. Bilang kalau Isuzu dulu nangis ngemis, minta ikut sama dia. Isuzu langsung motong. Bilang kalau satu-satunya alasan dia ikut cuman buat nambah kekuatan. Elma malah kesenengan. Ngira Isuzu sadar kalau dia itu ampas tanpa dirinya.
Cewek ini sombong bilang itu wajar. Karena dia orang suci dan Isuzu cuma tumbal. Pengganti. Kelakuan toksiknya berlanjut. Dia nyuruh Isuzu tidur di luar kabin karena nggak level tidur di dekatnya. Elma ngelempar tas barang bawaannya. Bikin isi di dalamnya, meledak tepat di kepala cowok itu. Isuzu dengan tenang, berlutut buat mungut barang-barangnya, dan bilang kalau mereka harus pisah jalan sekarang juga. Batas kesabarannya udah habis. Elma ngamuk parah. Gak terima si tumbal berani ngelawan balik, ngingat statusnya cuma pengganti. Tapi Isuzu bangkit dan tegas bilang kalau dia bukan tumbalnya lagi. Elma terus teriak histeris ngancem kalau Isuzu bakal nyesel lakuin ini. Tapi Isuzu masa bodoh dan lanjut jalan pergi. Pas buka pintu, dia bilang semoga Elma nemu orang baru yang cocok. Isuzu nutup pintunya rapat-rapat. Tiba-tiba, hari ini terasa jauh lebih cerah dan indah buatnya. Dia teriak puas ke langit kalau dia akhirnya bebas dari neraka. Tiba-tiba, liontinnya bersinar terang. Ngasih pesan sistem kalau skill miliknya udah berevolusi. Jadi, skill keabadian. Dia seneng banget mikirin tubuhnya yang sekarang immortal. Kembali ke adegan awal cerita kita. Saat seorang wanita nanya, apa ada hal baik yang terjadi? Cewek ini cantik banget, sampai Isuzu nyaris nggak sanggup natap matanya. Dia baru sadar. Nggak mungkin dia cerita baru aja putus dari orang suci. Itu bakal bikin dia kelihatan buruk. Jadi dia jawab, ngambang aja. Bilang, ada rezeki nomplok. Cewek itu ngenalin diri sebagai Lisa, resepsionis guild, dan nanya, apa dia mau ambil misi. Isuzu bilang boleh juga. Dan langsung minta rekomendasi misi. Lisa nanya, apa skill miliknya? Biar bisa ngasih level yang pas. Isuzu nunjukin liontinnya. Ngasih tahu kalau dia baru aja jadi makhluk abadi. Lisa takjub banget. Langsung genggam tangan Isuzu. Dan minta dia ngambil misi maut. Kalian dan aku pasti sepakat ini ide gila kan? Begitu Isuzu setuju. Sebuah papan tulis muncul di sebelah Lisa. Bikin dia kaget. Lisa nulis, kalau tingkat kesulitan, misi ini ada di level 20. Dan targetnya adalah berburu material kadal. Biarpun misinya bunuh diri, Isuzu malah senyum dan setuju. Beberapa saat kemudian, Isuzu jalan santai di hutan. Gak sadar kalau ada monster buas ngikutin dia. Dia pikir udah makin dekat sama target. Padahal, seekor naga raksasa udah buka mulut lebar-lebar. Siap ngunyah dia. Tahu? Isuzu cuma bisa pasrah saat dia mulai ditelan bulat-bulat sama naga itu. Monster itu sukses nelan dia sampai pingsan. Jatuh ke dalam perut raksasa yang penuh sisa-sisa tulang berbelatung. Dia langsung terbangun gara-gara bau busuk yang menyengat parah. Isuzu panik brutal. Sadar nggak ada jalan keluar. Saking paniknya, dia sampai nggak sadar pedangnya jatuh dan nggak sengaja nusuk dinding lambung naga itu. Bagian dalam perut naga tiba-tiba bergetar hebat, kayak lagi gempa bumi. Detik berikutnya, dia langsung dimuntahin keluar. Isuzu bangkit, lega setengah mati karena masih hidup. Tapi dia kaget waktu lihat segerombolan petualang nodongin senjata ke arahnya. Padahal, mereka juga sama-sama syok berat. Isuzu angkat tangan, tanda nyerah. Lisa lalu nyamperin dan nanya apa dia baik-baik aja. Ngelihat wajah cantiknya, ngasih cowok ini sedikit ketenangan, dia pun nyoba gapai tangannya. Tapi Lisa dan yang lain refleks mundur, gara-gara bau badannya yang super busuk. Isuzu lalu nanya, apa ngebunuh naga dengan cara absurd begini tetap dihitung sebagai sukses menyelesaikan misi? Lisa jawab, itu dihitung. Bikin Isuzu langsung merasa menang? Telak. Malamnya, Isuzu mandi di kamar mandi rumah Lisa, dan masih nggak nyangka. Dia ingat betapa cantiknya Lisa saat cewek itu ngundang dia mandi dan nginep di rumahnya. Lisa teriak dari ruang sebelah kalau handuk dan baju ganti udah disiapin. Isuzu yang masih salting parah langsung ambil handuk dan baju itu. Dia keluar kamar mandi pakai baju yang udah disediain. Pas dia ngucapin terima kasih, wajahnya
merah padam. Lihat Lisa lagi nyuciin pakaian dalamnya. Isuzu buru-buru minta maaf. Tapi cewek itu malah santai dan lebih merhatiin gimana baju ayahnya pas di badan Isuzu. Lisa lalu nawarin diri buat ngobatin lukanya. Dengar Lisa sepeduli itu, soal lukanya bikin dia langsung teringat kelakuan Elma yang selalu bikin dia ngerasa bersalah tiap kali terluka. Dan bersyukur, ternyata nggak semua orang toksik kayak mantan partnernya. Lisa ngangkat bajunya pelan buat ngecek luka. Bikin Isuzu makin deg-degan karena sentuhannya. Lisa kaget karena semua lukanya udah hilang tanpa sisa. Cewek itu natap wajahnya, lekat-lekat buat nyari luka lain, bikin si cowok salting brutal. Gara-gara diomongin, Isuzu baru nyadar kalau badannya nggak perih waktu mandi tadi. Lisa takjub banget sama keabadiannya. Setelahnya, dia nyiapin pesta besar, bilang ini dari warga kota buat pahlawan abadi mereka. Jadi, apa yang kalian dan aku pelajari? Tinggalkan beban toksikmu. Ayo kita mulai petualangan gila ini. Penduduk membawakan makanan melimpah untuk isi. Dia bertanya dengan canggung, apa boleh dimakan semua? Lisa mengingatkan, dia itu pahlawan kota. Lisa menjelaskan kota ini sudah bertahun-tahun menderita akibat amukan naga. Dia ingat betul bagaimana naga itu menyuruh pasukan kadal merampas makanan dan meratapi semua nyawa yang melayang. Lisa kelihatan sedih banget. Sampai Isuzu mengira ayahnya jadi korban monster. Lisa langsung buru-buru meralat. Bilang, orang tuanya cuma lagi jalan-jalan saja. Tapi, dia tetap sedih melihat banyak warga yang terpaksa pindah karena kelaparan. Dia bilang, semua orang di kota sangat berterima kasih padanya karena sudah membasmi sumber bencana. Dia pun mengundangnya untuk tinggal. Biar warga yakin keadaan sudah aman. Ditambah lagi, Lisa tersipu bilang, dia akan senang kalau Izu menetap. Mendengar itu, Izu langsung janji akan tinggal. Lisa tentu lega karena kehadirannya bikin semua orang merasa aman. Tapi dia tebak Izu bakal kerepotan karena warga pasti heboh melihatnya. Dan benar saja. Keesokan harinya, di jalanan kota, warga terus menyodorkan makanan dan memujanya sebagai sang pembantai naga. Berkat kesuksesan misi gilanya ini, Isuzu dapat perlengkapan baru plus belati tingkat tinggi. Esoknya, warga kota masih mengerubunginya di jalan. Semakin hari kerumunannya makin gila, sampai dia susah napas dan bergerak. Saking paniknya, dia jadi punya kebiasaan sembunyi setiap kali melihat rombongan cewek penggemarnya. Dia juga parno. Kalau terlalu mencolok, Elma pasti bakal menemukannya. Selain itu, dia merasa bersalah, dipuja habis-habisan. Padahal dia cuma lagi hoki saat melawan naga. Dia ingat janjinya untuk jadi lebih kuat. Kini dia berdiri di luar markas, ragu-ragu buat pamitan ke Lisa. Tiba-tiba, dia kaget banget waktu Lisa buka pintu. Tapi ini kesempatannya buat bicara. Dia jujur bilang, mau ninggalin kota. Dia langsung sedih. Pas Lisa dengan santai menyuruhnya hati-hati, seolah kepergiannya itu bukan masalah besar. Lisa sebenarnya tidak bermaksud melarang, tapi dia tanya alasannya pergi. Dia cerita soal janjinya pada sang ibu untuk jadi sangat kuat demi melindungi banyak orang. Lisa menganggap impian itu luar biasa dan berjanji akan terus mendukungnya. Dia lalu mengeluarkan peta pulau gunung berapi Margaret di dekat kota dan membagikan rumor soal kekuatan dahsyat yang bisa didapat kalau dewa di sana merestuinya. Lisa bilang, banyak yang sudah mencoba tapi gagal total. Tapi dia sangat yakin kalau Isuzu yang bakal berhasil dapat kekuatan itu. Singkat cerita, Isuzu naik kapal menuju Pulau Margar. Dilepas meriah oleh warga pelabuhan. Di kejauhan, Isuzu mulai melihat gunung berapi. Tersebut, ada kuil juga di samping gunungnya. Isuzu akhirnya merapat di pelabuhan Pulau Vulkanik Malgit. Di sana, dia disambut wali kota tua bernama Cliff yang sudah menunggunya. Berdasarkan info dari Lisa soal tujuannya ke kuil, kakek itu memperingatkan kalau kuil vulkanik itu tempat suci mematikan, tempat para petualang mencari kemampuan kebal api, tapi nyaris tak ada yang selamat. Dia nanya, apa Isuzu punya nyali masuk ke sana?
Isuzu. Mantap bilang. Iya, wali kota pun menyerahkan peta menuju kuilnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini makin menegangkan. Isuzu tiba di mulut gua dengan stalagmit tajam. Dan magma menyala. Rasanya seperti mau masuk ke rahang naga. Sang gadis kuil bilang sudah menunggunya dan langsung menawarkan diri jadi pemandu. Mereka menyusuri jembatan super sempit di atas lautan magma. Menunjuk ujung jembatan yang merupakan pintu masuk kuil. Di tengah jalan, Isuzu menginjak batu rapuh dan langsung nyungsep ke arah magma. Kay berteriak histeris. Pemuda kita panik luar biasa. Merasa ini adalah akhir hidupnya. Dia menghantam lava. Tapi ajaibnya tidak terasa panas. Malah nyaman banget. Tiba-tiba terdengar suara gaib bilang kalau mereka sudah lama menunggunya. Suara itu menyatakan, demi menghormati keberanian dan ilmu pedangnya, mereka akan mewariskan sebagian kecil kekuatannya. Anehnya, Ayu merasa familiar dengan sensasi ini. Dan sadar, dia sekarang bisa terbang. Dia membuka mata. Merasa kuat. Seekor phoenix bangkit dari magma. Burung agung itu muncul di depan Kaya. Izu berubah menjadi utusan api yang bisa menyembuhkan luka fatal, bahkan kematian, serta kebal serangan api. Phoenix itu kembali menjadi wujud Izu. Dan dia minta maaf, sudah bikin Kaya cemas. Malah salah tingkah dan nyuruh dia pakai baju. Izu baru sadar, pakaiannya hangus total dan buru-buru menutupi asetnya. Mata malah gagal. Fokus melihat badannya, meski sok menutup mata. Setelah itu, dia bertemu wali kota Cliff yang kegirangan dengar dia ketemu Dewa Api. Kay menceritakan soal Hanoka, Dewa Api penghuni kuil vulkanik yang berwujud burung agung. Dia menjelaskan, ada 5 dewa elemen pemberi kemampuan pada manusia. Dan Inoka, si Dewa Api Malgri, adalah salah satunya. Izu cuma ingin memastikan apa benar dia diberkahi Dewa Api. Lalu ngajak keluar, biar rumahnya tak gosong. Di luar, Isuzu mengaktifkan kekuatannya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kobaran api. Gila, kalian dan aku pasti takjub di bagian ini. Dia seketika jadi Phoenix. Keduanya melongo melihat wujud dewa legenda. Cliff minta izin menyentuhnya. Dan Izzy membolehkannya. Baik pria itu maupun Kaya menyentuh sayapnya. Tak percaya bisa memegang sesuatu yang begitu suci. Mereka sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Izzy kembali ke wujud manusia dan sadar handuknya tidak ikut hangus. Cliff merasa sangat terhormat melihat Hanoka, tapi Isuzu menegaskan dia cuma utusan dewa. Mendengar pengakuan sebagai utusan meyakinkan Cliff dan Kaya untuk memberikan sesuatu. Kemudian Cliff, Kay, dan Isuzu turun ke tangga panjang di pintu masuk kuil. Di ujungnya ada kolam. Di tengah kolam, ada bola air melayang berisi setelan merah. Cliff memberitahu Isuzu kalau itu jubah Phoenix, pakaian legendaris khusus untuk utusan Hanoka. Isu kagum melihat keindahannya dan bertanya, apa itu buat dia? Cliff bilang, silakan ambil asal, bisa menghancurkan segelnya. Isu sadar ini semacam tes untuk membuktikan kelayakannya sebagai utusan Hanoka. Dengan deg-degan, dia mendekati pelindung itu. Pelan-pelan, dia menyentuhnya dengan jari. Segel pecah kayak gelembung, melepaskan jubahnya. Cliff dan kaget melihatnya. Semudah itu. Tak lama, Isuzu mencoba setelan merah itu untuk pertama kalinya. Cliff dan senang bajunya. Pas banget. Malam harinya, mereka bersulang merayakan pencapaian Isuzu karena menganggapnya sebagai Hanoka langsung. Izu capek meralat kalau dia cuma utusan. Tapi Kaya bilang, wajar saja kalau mereka salah sangka. Karena bagi warga dan juga Isuzu sudah seperti wujud asli Dewa Api. Malam itu,
Ka mengetuk pintu kamar Ishizu. Izu membukanya dan nanya, "Ada perlu apa?" Sang gadis tersenyum, membungkuk, dan bilang mau melayaninya malam ini demi memberikan keturunan. Pemuda kita kaget parah. Kaa sudah masuk kamar Izu dan terang-terangan menyerahkan dirinya. Remaja ini kebingungan kenapa situasinya jadi begini dan menyuruhnya duduk dulu. Ka malah ngira Izu tidak tertarik padanya. Izu buru-buru melambaikan tangan, membantah keras hal tersebut sambil mencoba tenang. Ka menjelaskan sebagai gadis kuil, dia punya tugas penting. Karena keberadaan Hanoka sudah terbukti, dia wajib meneruskan garis keturunannya ke generasi berikutnya. Gadis kuil yang mewarisi darah utusan dewa itu sangat krusial. Dia memohon di hadapan Izu agar sudi memberinya anak. Izu berpikir sejenak dan dapat ide. Dia nanya, "Apa ke sungguh rela?" Ka tersenyum, bilang tak masalah, ini murni takdirnya. Izu membalas, "Kalau ini salah besar karena urusan tidur bareng, harusnya atas dasar cinta. Menurut kalian, keputusannya epik kan?" Dia menolak, karena anak itu nanti bakal hidup menanggung tekanan takdir seumur hidupnya. Lebih baik kalau semua orang memilih para gadis sebagai bintang festival dan memberikan persembahan kepada Hanoka. Dia bilang, itu bakal bikin dia benar-benar bahagia. Kaya lalu memikirkan kata-kata cowok itu, dan akhirnya setuju. Dia minta maaf karena sudah lancang. Ishizu lalu menyuruhnya menjaga kesucian buat cowok yang benar-benar dia cintai. Kaya pun keluar ruangan, dan Ishizu langsung membenamkan wajahnya ke bantal. Pegangan yang erat, karena cerita kita bakal makin liar sekarang. Besok paginya, kerumunan besar warga membanjiri jalanan kota, cuma buat mengintip Ishizu. Dia sadar, posisinya itu sangat mencolok, dan takut kalau Elma bakal menemukan dia. Malam itu, Cliff dan Kaya datang buat pamitan. Kaya bilang, akan terus menunggunya selamanya. Ishizu menggenggam tangan gadis itu, dan meyakinkan dia kalau dia bakal kembali. Dia berterima kasih atas semuanya, lalu berubah ke wujud Phoenix miliknya. Tujuannya sekarang adalah kota bela diri Leoninia. Dia dengar ada arena besar di sana tempat para petualang bertarung buat menguji kemampuan mereka. Banyak banget petarung dari seluruh dunia kumpul di sini. Ditambah lagi, dia bisa sekalian belanja senjata keren. Sayangnya, rencana mantap ini hancur berantakan karena pas dia sampai semua tokonya tutup. Ishizu tidak percaya dan duduk lemas di bangku taman. Dia lalu melihat dua pria berotot berjalan ke sebuah toko dan kaget melihat mereka masuk. Dia mengendap ke pintu buat mengintip. Ternyata mereka lagi merampok toko itu sementara Ria sang pemilik dan putrinya Theo ketakutan di balik meja. Pencuri yang kelihatan lebih tua, bahkan mengancam bakal melakukan hal kotor ke Ria malam nanti. Ishizu masuk dan menghentikan aksi kejam mereka. Para perampok itu ngamuk dan meneriaki Ishizu karena ikut campur. Tapi mereka pilih mundur dan kabur setelah mengancam bakal menghancurkan toko itu. Ria tersenyum dan berterima kasih karena Ishizu sudah menyelamatkan mereka. Dia tanya apa yang terjadi. Ria bilang, preman itu mau menghancurkan tokonya dan terus memaksa mereka ikut festival Dewa Bela Diri. Ishizu sama sekali tidak tahu soal itu dan bikin Ria kaget. Dia lalu menjelaskan kalau itu kompetisi 2 tahunan antara toko senjata buat mencari ahli besi terbaik. Ishizu bingung kenapa dia tidak ikut. Dan Ria bilang mendiang suaminya adalah pandai besi terhebat. Mereka menang berkali-kali. Kesuksesan ini ternyata bikin beberapa orang iri dengki. Seminggu setelah festival terakhir, suaminya dibunuh. Ishizu kaget bukan main mendengar hal ini. Penjaga kota bilang itu kematian mendadak. Tapi dia sangat yakin suaminya dihabisi oleh orang yang sama yang sekarang meneror tokonya. Kini mereka memaksa Ria ikut karena yakin dia bakal kalah. Jadi mereka bisa lebih mempermalukan tokonya. Tapi Ria sudah bertekad bulat buat menolak karena dia sadar kemampuannya jauh di bawah suaminya.
Kalau dia kalah, tokonya tidak akan jadi nomor satu lagi dan merusak warisan suaminya. Ishizu langsung membalas dan bilang kalau perhatikan baik-baik bagian keren ini. Ishizu bilang para preman itu bakal tetap menghancurkan tokonya. Dia lalu bersumpah bakal menang pakai senjatanya. Ria melongo, kaget. Ishizu pun memintanya untuk segera menempa senjata paling hebat yang dia bisa. Ria mikir sebentar, lalu jadi agak kesal. Dia bilang, ide itu konyol banget. Senjata buatannya itu sangat terbatas, jadi bakal susah buat menang. Pakai senjata itu. Ishizu santai membalas itu. Bukan masalah. Dan dia bakal tetap menang pakai apapun yang dikasih. Ria merenungkan kata-katanya sejenak, lalu meledak tertawa. Dia akhirnya setuju dan bilang bakal mengandalkan cowok itu. Ria juga mengingatkan, kalau dia cuma punya 3 hari buat latihan. Setelah senjatanya jadi, Ishizu sama sekali tidak menduga hal itu, dan langsung teriak kaget. Ria bilang festivalnya 10 hari lagi dan butuh waktu seminggu penuh cuma buat bikin senjata. Kalau dia gagal menguasai senjatanya dalam waktu singkat itu, dia sudah pasti mustahil menang. Ishizu sadar. Dia mungkin bertindak terlalu nekat. Beberapa waktu kemudian, dia sedang latihan mengayun di luar, pakai kapak pinjaman. Dia sebenarnya tidak terlalu cemas, karena masih punya keahlian Phoenix dan stamina tanpa batas. Dia juga bisa mengeluarkan jurus atribut api. Jadi dia mungkin bisa menang gampang, walau pakai senjata rongsokan. Dia lanjut mengayunkan kapaknya dan melatih gerakan. Tapi, dia pikir cara itu tidak akan cukup buat menang, karena Ria sudah bikin kesepakatan dengannya. Dia menurunkan kapak dan membelah sepotong kayu jadi 2. Dia lalu duduk santai, istirahat, dan mikir senjata apa yang paling cocok buatnya. Kalau itu pedang, dia mulai membayangkan bagaimana reaksi Elma. Nanti, dia bertanya-tanya sendiri, kenapa dia masih saja kepikiran cewek itu, sambil memandangi matahari terbenam. Tiba-tiba, orang asing muncul dan nanya, apa dia lagi diganggu sama para saint. Ishizu jelas kaget, karena orang misterius itu pakai jubah hitam. Pindah ke Elma, yang lagi menaikkan barang ke gerobak, sambil terus mikirin isi. Dia murka banget, cowok itu berani ngomong kasar padanya. Dia menginjak tanah karena emosi, dan bersumpah, bikin dia memohon. Kamu dan aku sama-sama tahu, cewek ini gila kan? Dia menendang gerobaknya. Heran, kenapa Ishizu belum balik juga? Padahal harusnya, dia jadi babu. Tiba-tiba, ada retakan, dan gerobak itu langsung ambruk berantakan. Elma jatuh berlutut, merasa tidak berdaya, lalu teriak frustrasi, melihat betapa menyedihkan hidupnya. Sekarang, seorang pria parubaya, bertubuh bulat, lalu ramah bertanya, apa ada masalah, atau dia terluka? Elma bangkit, dengan gaya sok sombong dan angkuh. Dia tersenyum lebar, dan bilang, dia baik saja. Padahal dalam hati, dia berdoa pria itu sadar, gerobaknya hancur. Lihat, kalau dia lagi kesusahan, lalu nawarin bantuan. Pria bernama Fulko itu mengecek gerobak, dan bilang, dia tidak bisa memuat barang kayak gini. Elma langsung sok suci, dan bilang tidak punya pilihan. Karena dia harus melanjutkan perjalanannya demi dunia. 10 menit kemudian, Fulko balik bawa gerobaknya sendiri, dan menawarkannya pada Elma. Dia puas karena semua orang pasti akan membantu seorang saint. Masih terus berakting. So imut. Dia bilang, tidak yakin. Saint lemah lembut sepertinya sanggup menarik gerobak yang seberat itu. Fulko tersenyum manis, dan dengan senang hati, bilang bakal mengurus barang berat itu, sekaligus. Jadi, teman perjalanannya. Elma tersenyum licik. Dan tak lama semua barang sudah masuk ke gerobak. Dia kasih pria itu sedikit uang, sebagai tanda sudah resmi, menyewanya, lalu duduk santai di atas gerobak. Jia, dengan riang menyuruhnya berangkat, sementara Fulko memegang tali dan menarik gerobaknya. Cuacanya cerah banget, tapi dia kaget waktu Fulko tiba-tiba berhenti buat istirahat. Dia mulai ragu, apa pria ini pantas dibayar mahal. Tiba-tiba dia dengar beberapa cewek bahas pembunuh naga
yang muncul di Harai. Dia mengalahkan naga sendirian, dan katanya, ganteng banget. Mereka pun mutusin buat pergi ke sana, berharap bisa ketemu dia. Mendengar ini, Elma langsung memutuskan mereka harus ke Harai juga. Di kepalanya, dia bakal dapat pahlawan yang lebih tampan dan bisa diandalkan dari Ishizu. Dia menunjuk ke arah cewek tadi dan menyuruh Fulko jalan ke sana. Tapi mereka baru sampai pas malam hari. Karena asistennya terus istirahat, Elma jadi kesal, tapi tetap mengeluarkan aura Sennya untuk meningkatkan moral pria itu. Kalau ada monster, dia jalan di jalanan utama, kota kayak ratu kecantikan, dan yakin si pembunuh naga bakal meliriknya. Dua bocah lalu lari ke depannya, menghalangi jalannya. Elma langsung ngamuk dan meneriaki mereka buat minggir. Anak-anak itu kabur. Ketakutan, Elma lalu mengenali bangunan guild dan berjalan ke pintunya. Dia baru saja berdiri di depan sana saat Lisa tiba-tiba buka pintu dengan keras, menghantam wajah Elma. Fulko, di sisi lain, malah asyik main sama anjing. Lisa mengeluarkan handuk dan minta maaf ke Elma, yang sekarang punya benjolan besar di jidatnya. Dia berusaha nahan emosi dan tersenyum ke resepsionis itu. Lisa sekarang mengenali sang Saint dan minta maaf makin heboh. Elma bilang, tidak apa-apa. Tapi dalam kepalanya, dia pengen banget meledakkan cewek ini. Lisa lalu cerita kalau dia juga melakukan hal sama ke si pembunuh naga. Elma kaget mendengarnya dan langsung nanya, di mana pahlawan itu sekarang? Lisa jawab, kalau dia sudah berangkat ke Margaret. Elma langsung lari keluar guild, membanting pintunya keras-keras. Tapi dia cepat-cepat balik lagi, buat tanya arah, sambil ngos-ngosan. Lisa lalu kasih tahu kalau Margaret itu pulau vulkanik di selatan Harai. Elma tanya lagi, apa si pembunuh naga ada di sana? Dan Lisa membenarkannya. Dia bilang, cowok itu berangkat 5 hari lalu. Elma lalu antusias, nanya kapan kapal sana berangkat. Dan Lisa jawab 10 menit lagi. Elma buru-buru keluar guild dan langsung nabrak Fulko di luar. Dia menyuruh pria itu membawanya ke pelabuhan secepat kilat. Tapi Fulko jalannya kelamaan buat Elma. Jadi dia melempar pria itu ke gerobak dan menariknya sendiri. Percaya deh, kamu pasti pengen tahu sekacau apa ujungnya nanti. Sambil lari ke pelabuhan, dia baru sadar, belum menyebut nama isi. Elma berhasil sampai tepat waktu. Dan mereka pun, sini, ngumpul bareng gua. Begitu, kapal sampai di pulau. Elma langsung heboh, nanyain soal si pembunuh naga ke warga lokal. Sayangnya, nggak ada satupun yang tahu siapa yang dia maksud. Dia sampai jatuh, berlutut lemas, bingung parah. Terus, dia nggak sengaja dengar warga ngobrol soal sosok bernama Hanoka yang bakal melindungi mereka dari badai. Elma langsung kepo. Apa itu si pembunuh naga? Warga bilang kalau Hanoka ini kayaknya jauh lebih kuat. Mereka nunjuk ke arah kuil pelindung pulau. Mendengar ini, mata Elma langsung berbinar dan gas pergi ke sana. Ada warga yang bilang dia bisa dapat kekuatan baru. Elma langsung teriak panggil Fulko yang udah mulai pusing sama bos barunya ini. Destinasi baru ditetapin dan mereka pun langsung berangkat. Elma super antusias pastinya. Sementara itu, di Leonina, Ishizu lagi sibuk banget persiapan festival Dewa Bela Diri. Tapi tiba-tiba, ada sosok misterius berjubah yang nekat ngehadang jalan dia. Orang itu menggerakkan tangannya, dan anehnya, dia tahu soal kekuatan Phoenix milik Ishizu. Pahlawan muda kita jelas kaget. Si jubah hitam cuma bilang, kalau burung abadi itu terikat sama ujian suci manusia. Dia ngingetin Ishizu buat nggak melupakan kata-kata itu sebelum pergi gitu aja. Ishizu mikir keras. Apa maksudnya? Apalagi soal 7 orang suci. Tiba-tiba, dia ngerasa panik parah begitu ingat kalau Elma adalah salah satu dari mereka. Kalau dia dikelilingi 7 orang suci ini, mereka itu kawan atau lawan? Apalagi tiap orang memegang senjata suci yang super mematikan. Dia jadi kepikiran, senjata apa yang bisa ngimbangin kekuatan mereka? Dan yang terpenting, gimana caranya menangin festival nanti? Tiba-tiba,
suara ceria menyapanya. Nanyain apa dia latihan terus. Yap, itu Ria datang bawa camilan dan nyuruh dia istirahat. Timingnya pas banget karena perutnya udah keroncongan. Dia langsung ngambil gigitan super besar dari roti itu. Ria nanya progresnya. Dan Isisu bilang kapaknya lumayan. Tapi dia ngeliatin senjata pendek itu sambil ragu-ragu. Akhirnya, dia nanya ke si ahli besi. Senjata apa yang paling cocok buat dia? Pertanyaan mendadak banget emang. Tapi Ria senyum manis dan nyuruh Isizu milih mana yang paling dia suka. Pemuda itu cuma melongo. Nggak kepikiran soal itu sebelumnya. Jawabannya pasti pedang. Soalnya, dia sering banget ngeliatin gaya bertarung Elma. Terus, dia mikir ulang. Seberapa jauh sebenarnya kemampuan berpedangnya waktu bantuin temannya yang pakai skill khusus Master Pedang. Dia kan nerima serangan demi cewek itu. Dari sini, Isizu akhirnya paham maksud obrolan. Sebelumnya, matanya langsung berbinar mantap. Dia bisa menguasai senjata apapun sekarang. Dia pun minta tolong buatin satu senjata. Dan tibalah hari Festival Dewa Bela Diri. Nah, perhatiin baik-baik. Disinilah aksi gilanya dimulai. Ibu dan anak itu bangga lihat Isizu maju bawa senjata buatan mereka. Dia menggenggam erat gagang senjata. Merah menyala yang serasi sama zirah Phoenix-nya. Di sisi lain, lawannya pakai armor tebal badak. Bawa pedang yang lebih panjang dari badannya. Sendiri, pria itu ngeremehin senjata Isizu yang ukurannya pendek dan bentuknya aneh. Meski buatan bengkel Ria, pedang itu kelihatan gak seimbang. Tapi, jangan salah sangka dulu. Satu arena dibikin jantungan sama apa yang terjadi selanjutnya. Gagang dan pedang tumpul itu mendadak meledak ngeluarin api. Namanya pedang iblis. Siap melahap apapun pakai kobaran api neraka. Tapi, tenang. Senjata elemen itu wajar di dunia mereka. Dan si lawan udah biasa nahan ginian. Senjata pun berbenturan keras. Ombak api meledak kemana-mana. Tiba-tiba, Isizu misahin senjatanya jadi dua. Lawannya shock berat. Sekarang dia ngelawan pengguna pedang ganda. Biarpun kecil, damage-nya nggak main-main. Apinya meledak liar macam gunung berapi. Beda sama Elma yang fokus ke pedang panjang. Isizu bisa ganti gaya bertarung sesuka hati. Fleksibilitasnya bikin dia lebih ngeri dari orang suci manapun. Sekali ayunan, cowok lapis baja tebal itu langsung ambruk ke tanah. Penonton pecah, satu arena bergemuruh menyambut sang pemenang. Ria dan Via yang nonton dari bangku penonton girang banget. Dadah-dadah. Biarpun aksinya gila, Ria paling lega lihat Isizu selamat. Isizu bilang, ini semua berkat pedang sakti buatan Ria. Tapi, Ria tahu betul betapa jeniusnya Isizu bisa menguasai pedang iblis secepat itu. Beberapa hari lalu, dia kan minta hal mustahil. Senjata elemen api yang bisa berubah wujud. Dia super yakin bisa pakai. Karena punya kekuatan ahli pedang selevel Elma. Dari obrolan mereka, peluang baru langsung terbuka lebar. Skill baru ini bikin dia bisa menguasai teknik yang sama kayak orang suci yang dia gantikan. Gila nggak tuh? Kekuatannya nggak cuma mentok di pedang panjang. Makanya, dia sampai nunduk, mohon-mohon, buat dibuatin senjata aneh itu. Mereka saling mengakui bakat masing-masing. Dan Isizu janji bakal juara satu. Ria percaya sih. Tapi jalan menuju final itu pastinya nggak bakal gampang. Di arena bawah ada raksasa, ngamuk, bawa gada, lawan petarung cewek mungil pakai tombak. Tapi boom! Satu serangan, tombaknya langsung ngancurin senjata si raksasa bikin dia kepental jatuh ke tanah. Penonton sampai melongo kaget. Berdiri dengan sombongnya. Itu dia Arcadia, sang pengguna tombak dewa. Senjata di tangannya itu buatan perusahaan penjahat yang dulu nyerang toko Ria. Kalau mereka berdua ketemu di ring, cewek itu pasti bakal bantai. Isit, tapi ajaibnya pemuda kita santai banget. Karena kalian pasti tegang kan? Tapi, tebak, dia justru 100% percaya pedang iblisnya bakal bawa kemenangan. Kepedean Isizu ini sempat bikin Ria melongo, tapi akhirnya
malah ketawa. Ketularan aura positif, dan santainya Ishizu. Ria pun nyemangatin dia, buat bantai sisa lawannya. Di ronde kedua, Ishizu ketemu lawan elemen air, yang ngerasa bisa madamin apinya. Musuh ketiga juga kalah telak dalam hitungan detik. Arcadia juga nggak kalah brutalnya. Masuk semifinal, cewek itu sempat kewalahan ngelawan cowok pengguna sarung tangan besi. Pertarungan jadi sulit ditebak. Bajunya robek-robek, dan badannya penuh memar bekas pukulan. Waktu nonton, Ishizu mendadak nyadar betapa cantiknya cewek tomboy itu. Dan kecantikannya itu sama berbahayanya sama pukulannya. Dia buktiin dengan satu tinjuan maut ke perut musuh. Sambil ngelihat dia menang, Ishizu jadi mikir, apa semua orang suci itu cakep? Mata mereka bertemu, dan astaga, Arcadia malah ngasih tatapan mata tajam penuh aura membunuh. Nasib Ishizu emang selalu jadi incaran para orang suci. Mereka berdua bakal tanding besok buat nentuin siapa juara mutlaknya. Jelas banyak yang iri lihat dia bisa sejauh ini. Apalagi pas sadar ada hujan jarum beracun yang mengincarnya dari tadi. Waktu disuguhin makan malam super enak, Ishizu ditanya soal rencananya. Orang-orang jahat itu emang niat ngebantai mereka semua, tapi Ishizu nebak kalau dialah target utamanya. Gara-gara dia berani nantangin senjatanya Arcadia. Buat makhluk abadi sih, bebas aja. Lagian kayaknya musuh nggak niat membunuh. Obrolan mereka terhenti waktu Ishizu ngerasain bahaya mendekat dari arah luar. Tanpa kedip, dia menangkap jarum beracun tepat di depan matanya. Thea langsung lari ketakutan ke ibunya, sementara Ishizu menatap ibu dan anak itu pelukan sambil gemetaran. Gemetaran, sang pahlawan sadar sesuatu. Kalau dibiarin, Ria dan anaknya bisa diculik buat Sandra. Jadi, dia harus maju. Pas mau pergi, sebuah tangan kecil narik bajunya. Gadis kecil itu nangis, nyuruh Ishizu balik. Gak mau dia mati kayak ayahnya dulu. Dengan senyum hangat, dia ngelus kepala Thea. Janji bakal pulang dengan selamat. Mereka mendoakannya, dan dia pun berangkat buat beresin masalah ini sendiri. Ishizu melompat lincah dari atap ke atap, membelah malam. Setelah keliling mencari, dia nemuin sekelompok sosok berjubah di gang sempit. Nah, gue yakin kalian gak sabar nunggu kelanjutannya. Dia langsung loncat. Satu pukulan maut merobohkan musuh pertama. Tapi, masih ada lawan lain yang menunggu. Sini ngumpul bareng gue. Kita tonton aksi gilanya. Dia angkat tangan, panggil dinding api super panas. Saat musuh sibuk, dia lari ke dinding, melompat ke ambang jendela. Di dalam, ada cowok berkerudung. Orang itu langsung cabut belati buat habisin si penyusup. Tapi satu pukulan sukses bikin dia terpental. Kasih jalan sang utusan Phoenix masuk. Tiba-tiba, jeritan ngeri menggema. Entah dari mana asalnya. Di luar dugaan. Beberapa preman di dalam udah tepar duluan. Tapi teriakan panik itu nggak mau berhenti. Dia nengok kanan kiri, terpaksa dengerin suara orang yang lagi ngemis, minta ampun. Sadar sumber suaranya nggak di situ, dia lompat balik ke kegelapan malam. Di atas atap, dia kaget, lihat wajah yang super familiar. Cewek itu bilang, dia datang lebih cepat dari perkiraannya. Arcadia berdiri di sana. Lagi asyik nyekik satu cowok berkerudung. Mereka saling tatap. Pas ditanya ngapain, sang sentis dengan santainya ngelempar cowok itu dari atap. Santai aja, dia nggak niat berantem. Dia kebingungan. Nanya apa maunya. Kirain orang-orang itu temannya. Cewek itu langsung ngakak sinis. Ngerasa pikiran itu kocak banget. Karena dia ogah. Jadi sekutu bareng sampah macam mereka. Cewek ini emang daftar turnamen bawa nama perusahaan Genfree. Tapi, sejujurnya, siapa aja boleh kok. Dia cuma butuh orang yang bisa bikin senjata super kuat buat nampung kekuatan gilanya. Terus, dia nanya apa tujuan aslinya. Dan kenapa malah bantuin pihak musuh. Pertanyaan itu bikin dia senyum lebar. Udah punya jawaban mantap. Jelas dong, dia ngelakuin ini biar bisa duel maksimal. Berdiri berdua di tengah malam, dia masih gagal paham apa untungnya buat cewek ini. Tapi ya udahlah, si cewek nggak butuh persetujuan,
dan cuma mau gerak semau jidatnya sendiri aja. Dari momen ini, dia sadar cewek ini benci banget diganggu. Dan itu malah bikin dia makin tertarik. Di sisi lain, cowok ini khawatir perusahaannya bakal ngincer cewek itu gara-gara menyingkirkan anak buahnya. Perhatian Izu justru bikin Arkadia makin penasaran. Dia menatap wajah cowok itu lekat-lekat. Dia udah nggak sabar membayangkan pertarungan brutal yang bakal mereka lakuin bentar lagi. Benar-benar, cewek maniak, tarung. Lepasin tangannya. Dia sadar harus mulai serius atau nyawanya melayang. Di bawah cahaya bulan, mereka saling tatap tajam. Nah, perhatikan baik-baik ya. Disinilah ketegangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Dengan wajah sok kalem. Tapi ngeremehin banget, cewek itu bilang dia gagal paham. Toh mau serius atau enggak, mustahil bisa menang lawan dia. Ejekan ini sukses bikin darah mudanya mendidih kencang. Sambil kertakin gigi, jiwa kompetitifnya langsung meledak. Dia jadi ingat omongan Elma, yang ngotot nggak ada yang bisa ngalahin Sentis. Kelamunannya ini sukses bikin si cewek kesal karena merasa dicuekin. Detik itu juga, rasanya dia pengen banget matahin hidung mancung cewek itu. Skip ke markas, Ria kebangun gara-gara suara berisik di luar. Ternyata, Izu baru aja pulang. Habis malam yang panjang dan super melelahkan. Dia lega banget lihat cowok itu balik dengan selamat. Dua cewek ini nungguin di meja. Udah nahan ngantuk parah demi menyambut dia. Izu lalu menyelimuti Vio yang ketiduran pulas di atas kursi. Mereka berdua langsung ngobrol, bahas pertemuannya sama Arca. Izu sendiri kebingungan. Kenapa Sentis itu ngebet banget ngajak ribut? Tapi menurut Ria, itu wajar aja. Karena petarung, sekuat dia itu super langka. Ria memperingatkan dia soal si pengguna tombak yang rekornya belum pernah kalah sekalipun. Intinya, cewek itu adalah tipe monster yang bakal lakuin dan pakai cara kotor apa aja. Asalkan bisa menang telak. Akhirnya, hari penentuan tiba juga. Sang Sentis dan si petarung pengganti saling berhadapan. Jalan memutar nungguin aba-aba. Arkadia mulai buka mulut. Memuji keberaniannya buat maju, naik ke atas panggung maut ini. Bunyi gong pecah tanda mulai. Dan mereka berdua langsung adu mekanik brutal. Si cewek nyerang duluan, angkat pedangnya tinggi-tinggi. Tapi tebasan itu langsung nabrak pedang api milik Izu dengan sangat keras. Gila, Sentis ini emang kuat banget. Sambil ngejek kepolosannya, dia menekan senjatanya makin ganas dan sukses ngebelah api Izu. Cowok kita kepaksa guling-guling, mundur melintasi arena demi bisa nahan serangannya. Anehnya, dia malah ketawa pelan. Pas berdiri lagi, agak emosi. Si cewek nanya apa yang lucu dari situasi ini. Bukannya ngelawak, Izu malah kegirangan sama baku hantam ini. Siapa coba yang gak senang? Nemu lawan yang sekuat ini? Rasanya dia makin overpower tiap kali bentrok sama saintis. Tiba-tiba, sebuah suara lemas manggil saintis sambil ngos-ngosan. Voga masih aja diseret sama Elma, yang dengan bangganya datang, menyatakan kedatangan mereka berdua. Di depan mereka, ada kuil megah di atas gunung berapi. Dia niat maksa Hanoka masuk ke partinya, dan dengan hati-hati ngintip ke dalam celah kecil bangunan itu. Si cowok gendut itu langsung tepar di tanah. Nggak sanggup nahan hawa panas yang gila-gilaan. Sambil senyum, tapi aslinya emosi parah. Elma terus maksa dia buat maju terus pantang mundur ke belakang. Tapi limitnya udah mentok. Dia milih nunggu di situ aja. Tiba-tiba, suara familiar nanya, siapa mereka? Kaya menatap mereka dengan wajah super bingung. Dengar permintaan ketemu dewa, gadis itu akhirnya setuju menuntun mereka. Melewati jalur berapi, Elma nggak bisa berhenti. Celingak-celinguk panik sama sekitarnya. Nggak semua orang bisa sembarangan ketemu Hanoka, walaupun udah ngemis-ngemis nangis. Sekali lagi, dia mulai pasang topeng akting santainya lagi. Sang Sentis bilang, nggak usah mengkhawatirkan dirinya. Pas nyampe ujung tebing, dia dikasih tahu kalau targetnya ada di dasar jurang. Dan dia dibebaskan lompat ke bawah. Kalau mau ketemu langsung sama sang dewa. Kalau emang dia Sentis asli, harusnya nemuin dewa
bukan masalah besar sama sekali. Elma shock. Berat. Dengar ide gila ini. Normalnya dia nggak bakal percaya, tapi Kak beruntung, karena pernah punya pengalaman pribadi. Kalian pasti mikir dia bakal mundur kan? Sama, masih nggak percaya. Cewek ini ngintip jurang magma mendidih. Tiba-tiba, gelembung meletus kena hidungnya. Bikin dia teriak kesakitan dengan suara yang melengking. Parah banget! Teriakannya sampai kedengaran sama Fulko. Di luar, lari kegirangan. Salah, kesakitan. Dia disuruh kalem, karena ini tempat suci. Meski hidungnya perih banget, teguran barusan langsung ngingetin dia buat jaga image cantiknya. Misi utamanya tuh nemuin Hanoka. Jadi dia harus cepat cari solusi elegan. Sambil minta maaf soal suara berisiknya tadi. Cewek ini sok kalem lagi. Dan jalan pelan-pelan sampai ke ujung tebing berapi itu. Pas dia udah mau nekat lompat, kayak tiba-tiba nyeletuk. Kalau baru aja ada orang yang diangkat jadi utusan dewa. Gadis kuil itu senyum manis banget bawa kabar bahagia ini. Elma langsung shock berat. Bener-bener nggak habis pikir. Tapi pas balik ke kota, dia hela napas lega banget karena batal jadi ayam panggang magma. Dia langsung kepo soal utusan dewa itu. Dan katanya, dia cowok pemberani luar biasa. Nggak peduli soal keberaniannya. Dia terus maksa nanya ciri-ciri cowok misterius itu. Sampai nggak sadar, gadis itu udah senyum nahan emosi. Kak lanjut cerita, kalau utusan itu bisa berubah jadi burung api megah. Akhirnya dia nanya, kemana orangnya pergi. Dan katanya sih, menuju kota seni bela diri, buat latihan ekstra. Di kapal berikutnya, Elma mutusin nyerah ngejar pembunuh naga dan milih fokus cari si utusan dewa. Padahal, dia nggak tahu sama sekali kalau itu orang yang sama. Terus, dia ngelirik Fulko, yang sekarang cuma dianggap babi beban party. Di momen-momen ngenes kayak gini, dia jadi ingat kelakuan cowok satunya. Dia ingat gimana cowok itu selalu pengertian banget, walau ampas. Kenangan, pas dia jadiin cowok itu budak, lewat di kepalanya. Air matanya menetes pelan, lalu dia teriak frustrasi, manggil-manggil nama mantannya itu penuh kerinduan. Ngelihat wujud menyedihkan Fulko lagi. Dia mantap buat buang cowok beban ini di perhentian berikutnya. Sebelum berpisah jalan, dia mampir ke kedai buat beliin dia satu porsi makanan terakhir. Baru aja dia mau gigit roti sandwichnya, Elma manggil mau ngomong hal serius. Cowok itu panik, nengok bolak-balik antara si putri sama makanannya. Karena tingkat emosinya udah sampai ubun-ubun, cewek ini akhirnya nekat bongkar fakta. Kalau dia mau pisah jalan sama dia, sambil nambahin drama air mata palsu segala. Elma cerita, niatnya mau rekrut si utusan dewa, dan nyoba buat mecat cowok ampas ini dari tugasnya. Jadi pengawal. Tapi, sayangnya, dia sama sekali gagal paham. Dia malah tersenyum bangga banget penuh rasa hormat. Terharu sama kebaikan hatinya. Cowok ini tiba-tiba megang tangan cewek itu dan nyatain sumpah setia buat terus menemani perjalanannya kemanapun. Bakal nemenin sampai ke ujung dunia. Untuk pertama kalinya, Elma tahu nama aslinya. Dan tiba-tiba aja mereka udah pelukan erat di tiang kapal. Pas badai, horor ngamuk. Fulko pegangan kuat di dek. Walau badannya udah mau terbang. Karena nolak dipecat. Sambil masang muka paling melas. Dia mohon Elma pakai kekuatan sentis buat hentiin badai gila ini. Penumpang lain malah ikutan minta tolong. Bahkan ada satu orang yang usul ngorbanin dia ke dewa. Petir nyamber keras, bikin semua kicep. Nggak sesuai ekspektasi. Sentis itu nggak maha bisa. Kita tonton bareng kelanjutannya nanti. Untuk sekarang, dia milih kabur. Nyumput ke dalam kamarnya. Sini, kumpul! Kahu, kita lanjut ke cerita yang makin gila ini. Sambil nunggu badai reda, dia sok baik nyuruh Fulko istirahat aja. Setelah agak lama jalan menyusuri lorong yang sepi, dia akhirnya sampai di kamarnya, dan buru-buru ambruk ke kasur saking capeknya. Ombaknya gila-gilaan. Tapi seenggaknya, dia sekarang sendirian, dan bisa rebahan santai. Tiba-tiba, ada suara pintu berderit kencang. Elma kaget setengah mati, dan buru-buru nengok ke belakang, buat ngecek siapa yang datang. Ternyata si Fulko berdiri di pintu. Mukanya masih pucat, mabuk laut. Tanpa permisi,
cowok itu langsung ikutan tepar di kasur sebelahnya. Citra Anggun sang saintis langsung hancur berantakan. Dan dia ngomel, nanya ngapain tuh cowok di situ. Ya kali, kapal emang lagi penuh banget hari itu. Mereka terpaksa sekamar. Dan si Fulko main masuk aja tanpa minta izin dulu. Asli, kelakuan cowok ini benar-benar ngehancurin kesabaran Elma total, dan dia mulai ngedumel, marah-marah. Baru kali ini, dia ngerasa semenderita ini. Ngerasa nggak ada yang ngehargain dia. Akhir-akhir ini, di tempat lain, Izu malah lagi asyik hadap-hadapan sama Arcadia. Cewek itu yakin itu, Izu nggak bakal menang. Bikin Izu ngumpatin semua sign. Balik ke kapal kocak tadi, Elma nanya ke Fulko, apa keahliannya? Gagal ngasih jawaban yang benar. Cowok itu malah komat kamit nggak jelas kayak orang linglung. Terus tiba-tiba ketiduran saking capeknya. Parah banget, dia sampai jatuh ke sofa. Tapi cuek aja. Dan lanjut ngorok guling-guling di lantai. Beneran deh kelakuannya. Elma langsung ngebandingin dia sama Izu. Jelas, Izu itu babu yang jauh lebih berguna. Juru Pie, SBA Renggu Izo, itu pengganti yang rajin. Dan selalu semangat belajar banyak hal dari dia. Elma, sama sekali nggak nyadar. Gara-gara sering merhatiin dia latihan, Izu sekarang malah jauh lebih kuat dari dia. Sambil ngelempar selimut, nutupin badan Fulko. Dia nabok cowok itu keras-keras, dan nyuruh dia belajar skill yang berguna. Kalau masih mau ngintil bareng dia. Singkat cerita, pas udah mendarat, Elma serius banget ngamatin peta. Tujuan mereka, kayaknya, masih jauh banget. Tapi tiba-tiba, dia dengar gerombolan orang lagi ngomongin serangan si pengguna api. Insting. Elma langsung jalan. Kepo maksimal pengen denger gosip mereka lebih rinci lagi. Setelahnya, dia duduk anteng di bangku sambil mikirin ciri-ciri dari pengguna api pedang ganda itu. Enggak, salah lagi. Rumor tentang Hino masih santer terdengar di kota Linina. Di festival Dewa Bela Diri, arena meledak sama sorakan penonton pas Izu dan Arcadia. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Di final turnamen, berkat ujian Saint, Izu nemu cara buat jadi makin kuat. Arcadia sampai melongo nggak percaya. Ngelihat cowok itu beneran makin jago. Pas lagi gelut, senjatanya berevolusi dan berubah jadi tombak. Skill baru, hasil nahan serangan Arcadia. Bawa tombak suci gadungan itu, dia langsung nerjang sambil teriak ala satria. Percikan api muncrat kemana-mana pas senjata mereka beradu ganas. Sisen tombak, shock berat. Masa dia kalah di bidang keahliannya sendiri? Ngelihat cewek itu udah ngos-ngosan, Izu nyoba bikin suasananya agak mendingan. Hawa panas dari pedangnya makin gila. Bikin Arcadia meringis dan mundur, gara-gara radiasinya hampir ngebakar kulitnya. Dan boom, cuma gitu doang sang. Petarung sombong itu nyungsep ke tanah. Skill boleh setara, tapi wajar Izu menang, karena fisiknya lebih dewa. Gak terima kalah. Cewek itu bangkit buat balas dendam. Tapi, gerakan kilat dan tebasan dari Izu bikin dia jatuh. Nyungsep lagi dengan gaya yang benar-benar konyol. Asli, ngenes banget pemandangannya, pas mukanya sampai nyium lantai gitu. Sebagai seorang sen, harusnya nggak ada ceritanya dia bisa kalah. Setidaknya, itu yang Izu pikirin. Emang sih, status mereka beda jauh. Tapi, berkat sering ditindas di masa lalu, dia dapat cukup skill buat ngalahin mereka. Menggertakkan gigi saking emosinya. Cewek itu berdiri lagi dan setuju ngasih gelar Dewa Bela Diri ke Izu. Tapi egoisnya, dia ogah ngakuin kalau dia udah dikalahin di ujian Sen. Aura Arcadia tiba-tiba meledak. Bikin Izu was-was sama apa yang bakal dia lakuin. Maju tak gentar, Izu bakal ngerasain kekuatan penuh cewek itu yang udah lepas dari aturan. Turnamen. Tombak suci itu pelan-pelan berubah wujud jadi tombak keramat sejati. Izu panik. Nyoba ngehentiin. Tahu banget serangannya bisa nyasar ke penonton. Sambil narik senjatanya, Izu teriak, nyuruh dia berhenti, pakai serangan yang katanya bisa nembus bintang itu. Tombak sakti itu melesat cepat. Izu gigit jari, ngangkat senjata buat nangkis, dan langsung kepental
pas dua senjata itu beradu. Arcadia udah senyum sinis. Yakin banget dia bakal menang gampang. Kalian pikir dia bakal kalah kan? Tonton ini! Tonton ini. Kesabarannya habis, Izu ngatain dia sen bodoh, dan langsung manggil kekuatan Hanoka. Seluruh penonton syok berat, pas kekuatan Dewa Phoenix meledak, melahap Arcadia dalam kobaran api yang brutal. Cewek itu kebakar sebentar sebelum Izu balik ke wujud manusianya. Di tanah, lawannya cuma bisa kedip. Kedip bingung. Otaknya ngelek mencerna kejadian tadi. Ngelihat Izu nyamperin, dia langsung sujud. Dan heran, kenapa dia nggak dibunuh? Ala pangeran baik hati, Izu ngebantuin dia berdiri. Bilang dia ogah, ngelakuin hal sebahaya gitu. Lagian, tujuan utamanya kan emang cuma menang turnamen doang. Titik di kursi penonton. Ria melongo, syok, nyadar timnya. Baru aja menang telak. Penonton bersorak gila-gilaan, arena langsung pecah parah. Ini kemenangan mutlak bro. Dan akhirnya, harga diri sang pandai besi kembali utuh. Gak lama, orang-orang mulai mampir ke tokonya lagi. Modus, pengen ketemu si dewa bela diri gagah. Izu nyapa mereka pakai senyum canggung. Dan, ibu-ibu nanyain suami Ria. Yang lain malah teriak ngumumin kalau cowok idaman itu ada di sana. Toko langsung diserbu tetangga yang dulunya boro-boro mau ngajak ngobrol. Si pemilik, bahkan bocil. Bocil ikutan nongkrong, minta diangkat jadi murid si petualang api. Pas masa makin membludak, Izu mulai keringat dingin. Sadar, ini bakal jadi masalah besar. Makin banyak yang merhatiin, artinya Elma bakal makin gampang nemuin dia. Dia kaku seketika. Ingat kata Lisa, kalau si Sword Sen lagi buron dia. Izu buru-buru cabut ke penginapan. Beralasan ada urusan super mendesak. Niat banget kabur dari teman masa kecilnya itu, dia nerobos kerumunan dan lari ngacir. Kayak sebelumnya, dia udah muak banget. Disuruh jalan bareng para Saint. Emang ribet sih, tapi dia harus minggat tengah malam lagi. Pas baru mau masuk kamar, ada suara familiar nyapa. Bilang udah nungguin dia dari tadi. Astaga, itu Arcadia. Satu lagi, cewek problematik yang kayaknya mau nempel terus sama dia. Sambil Meroto Izu nanya, maunya apa? Tapi cewek itu nyuruh santai aja, karena dia cuma mau minta tolong. Awalnya Izu mikir, apa lukanya udah sembuh? Dia malah ketawa dan cerita. Kalau atasannya udah nyiapin pengganti buat dia, denger ginian makin nambah rasa benci Izu sama kaum mereka. Lanjut ngobrol, Arcadia ngusulin masuk ke kamar aja, biar mereka nggak jadi tontonan. Orang sekampung sempat mikir keras sebentar. Beneran dong. Ada orang-orang mulai ngumpul, bikin Izu terpaksa nurut. Karena cewek ini tipe yang anti basa-basi, dia langsung tembak ke intinya. Cewek itu terang-terangan minta benihnya. Dan Izu awalnya cuma manggut ngeblank. Otaknya baru connect sedetik kemudian. Dan mukanya auto pucat pasi. Saking syoknya, persis banget kayak kejadian pas kayak minta hal gila yang sama. Sebelum kabur, Izu mutusin buat pamitan dulu ke dua teman barunya. Matahari aja belum muncul. Pas Ria dan Theo kebangun gara-gara gedoran pintunya. Dia minta maaf, udah ganggu pagi buta. Terus nanya, apa beneran? Gak apa-apa dia bawa kabur pedang iblis itu. Ya jelas gak apa-apa dong. Kan cuma dia doang yang bisa makai. Dua cewek itu senyum hangat ke arahnya. Dan Izu nahan. Nangis banget. Janji bakal jaga pedang itu seumur hidup. Nutup momen melow ini. Mereka akhirnya pisah jalan. Dan dia dipesenin buat mampir. Lagi suatu hari nanti, dia jalan ngelanjutin perjalanan. Kok kayak ada suara langkah kaki lain ngikutin ya? Dia nengok ke Arcadia dan nanya, ngapain nih? Cewek nekat banget. Ngintilin dia. Pertanyaan itu malah dijawab, pakai tatapan bingung dan polos. Katanya udah wajar dong seorang istri nemenin suaminya jalan. Langsung aja Izu ngingetin kalau dia udah nolak lamaran gilanya. Ogah, nyerah. Si cewek tangguh ini bilang ikut petualangan bareng,
bakal ngebuktiin dia itu istri idaman. Sambil pose bangga, dia ngaku udah ngumpet-ngumpet ngikutin sampai mereka keluar kota. Ya iyalah, jelas bakal bikin geger sedesa kalau sampai ketahuan mereka lagi asyik berduaan. Izu merinding horor. Sadar, rute ini rute rawan banget buat keciduk Elma. Nggak ada pilihan lain. Izu pasrah ngebiarin dia ikut. Tapi, jadi... Gimana menurut kalian? Nanya dulu deh. Dia sadar nggak sih ngomong apa? Karena Izu yang pertama ngalahin dia. Wajar dong dia jadi pengantinnya. Tanggung jawab dong. Abis ngalahin badannya. Sini ngumpul kawan. Kita lihat cewek gila ini. Maksa MC kita tanggung jawab kayak orang tuanya. Dia ngotot MC. Udah lihat tubuh aslinya? Gara-gara si MC meniru semua kemampuannya. Paniku donggue saizu. Dia bilang, cuma meniru jurus sucinya aja. Nggak lebih. Tapi cewek ini bantah. Katanya teknik meniru itu menganalisis semuanya. Termasuk fisik badannya. Karena Izu udah lihat semuanya secara detail. Dia ngotot minta dinikahin. Jalan pikiran cewek ini beneran di luar nalar. Bikin MC kita cuma bisa pasrah sambil keringat dingin. Sambil matik bunga, Arkadia nyombong. Kalau dia ini, istri idaman. Walau nggak jago masak, dia masih bisa bakar daging. Dan paling pinter urusan cuci baju. Pas sadar, nggak bisa kabur lagi. Izu ngajak temenan aja dulu. Arkadia langsung ngejek, dia kurang jantan. Tapi Izu ngeles. Kalau ini wajar, karena mereka kan lagi di tengah perjalanan. Bareng MC, kita udah capek banget digodain. Terus, sementara Arkadia malah makin nempel, dan ngaku-ngaku sebagai calon istri sementaranya. Izu jelas nolak mentah-mentah. Bikin dia cemberut dan bilang, nggak mau ngalah lagi. Izu berusaha keras nahan iman biar nggak baper. Tapi gagal total. Dan cuma nyuruh dia berhenti ngaku-ngaku, jadi istrinya di depan orang lain. Setelah urusan itu beres, Arkadia narik tangannya ke girangan, ngajak jalan. Izu bingung dong mau kemana, tapi cewek ini nebak kalau mereka mau ke Algren, kota benteng besar yang ada di balik gunung. Katanya sih, tempat itu penuh monster ganas. Yang udah bantai, banyak banget. Hunter, saking seramnya, biarpun guild ngasih misi bertumpuk, nggak ada satupun yang berani ambil. Karena Arkadia tahu banyak, Izu nanya, kenapa dia nggak ambil misi itu? Kocaknya, cewek ini cuma suka gelut sama manusia. Kalau monster sih, buat dia cuma sekadar bahan makanan dan asupan gizi. Tiba-tiba, sayap merah menyala muncul pas Izu pakai kekuatan Hanoka dan terbang, melesat. Jadi, burung Phoenix. Mereka mutusin buat istirahat di kota terdekat dulu. Begitu dia balik ke wujud manusia, Arkadia langsung lompat ke girangan. Nanya, gimana mereka bakal ngabisin malam pertama sebagai pasutri baru. Tapi tiba-tiba, ada panah beracun melesat. Gerak cepat, Izu langsung lempar badannya ke Arkadia buat menghindar. Ditindih sama cowoknya. Cewek ini malah salah paham dan buang muka, malu-malu. Bilang kalau mesra-mesraan di jalan itu terlalu vulgar. Izu buru-buru jelasin situasinya. Dan perhatikan baik-baik kawan. Ini momen MC kita pamer sedikit. Biarpun racun mematikan, mengalir deras di tubuhnya, dia nggak mati dan bergerak sempurna. Sayangnya, belum waktunya santai karena ada penyerang. Mengintai, sosok berjubah ngintip dari kegelapan. Puas banget ngelihat Izu beneran abadi dan sosok yang dia cari selama ini. Besoknya, omelan panjang meledak. Gara-gara Izu ngurung diri seharian di kamar lain, semalaman. Arkadia ngambek parah. Nanya apa Izu paham arti pernikahan. Padahal, justru itu masalah utamanya. Cewek ini gedor pintu semalaman suntuk. Nekat pengen maksa masuk ke dalam. Tapi drama kelar. Waktunya lanjut jalan. Izu berubah lagi jadi burung. Dan mereka terbang ke Algren. Pendaratan mereka lumayan kasar. Langsung disambut tembok raksasa yang cuma bisa dibuka lewat gerbang tebal. Usut punya usut. Mereka tadi jatuh gara-gara pelindung udara khusus sukses nabrak si Phoenix sampai pingsan. Tiba-tiba, sebuah suara nanya identitas mereka. Arkadia langsung ngenalin diri dan teriak kalau dia datang menyelamatkan kota. Sang Saint dan rekannya pun diizinkan masuk. Tanpa basa-basi,
Mereka masuk ke benteng. Di dalam, wanita berwajah datar menyambut. Freyl menjabat sebagai penguasa Kastil Algren setelah suaminya, raja sebelumnya, meninggal dunia. Arkadia bilang dia datang mau basmi monster sesuai permintaan suaminya. Pas lagi ngobrol, dia ngerasa ada wanita lain berdiri di dekat sang penguasa. Pakai baju biarawati, auranya kuat dan familiar banget. Cuma dari satu tatapan, Arkadia langsung tahu cewek ini juga seorang Sen sepertinya. Mel membenarkan hal itu. Mengenalkan diri sebagai Sang Tongkat. Tapi ogah disamain sama cewek vulgar kayak Arkadia. Nggak peduli Arkadia marah. Dia ngejek, gimana bisa seorang Sen malah bucin parah sama cowok. Padahal, udah dipilih Tuhan. Sen keras kepala lainnya muncul dan berani ngatain dia kotor. Pindah lokasi, Elma ngeluh keberatan bawa tas raksasanya. Tujuan mereka masih jauh banget. Gara-gara Vulko makan sambil duduk santai di kereta, keretanya malah jebol dan bikin lubang gede. Terpaksa deh. Mereka jalan kaki bareng. Kacanya lagi, dua-duanya nggak tahu jalan ini bener apa nggak. Karena dia udah lama nggak cek peta. Emosi jiwa. Elma nyalahin Vulko yang harusnya inisiatif baca peta. Tapi langsung dipotong karena Vulko yakin ada kota di dekat sini. Hidungnya nyium bau makanan. Lezat banget. Instingnya bener. Nggak lama mereka sampai di desa kecil. Mengejutkannya, daerah ini penuh sama peternakan ayam. Jadi mereka mutusin buat makan enak dulu setelah perjalanan jauh. Di dalam kedai, orang-orang lagi heboh bahas senjata milik Ryu yang bisa mengendalikan api. Telinga Elma langsung berdiri dengar ini. Merasa misinya makin dekat. Tanpa ragu, dia nimbrung. Nanya apa benar? Petualang api itu menang. Festival Dewa Bela Diri. Terlalu mabuk buat jawab benar. Bapak-bapak ini malah nyuruh dia pergi ke Pandai Besi buat beli pedang. Lagi pula, Pandai Besi itu sukses bikin senjata sakti yang mengalahkan Sen Tombak. Elma duduk dulu. Makin yakin, kalau si pemenang ini pasti utusannya Hino. Ngerasa sukses di depan mata, kalian semua pasti mikir cewek ini waras kan? Oh, tentu tidak. Dia melompat dari kursi dan kabur secepat kilat, ninggalin Vulko merana dengan tagihan meja tanpa uang sepeser pun. Ujung-ujungnya, Elma nyasar. Masih syok ada Sen lain. Dan orang yang cukup kuat buat ngalahin mereka. Karena si utusan ini kayaknya overpower parah. Jantungnya berdebar kencang. Dan dia lompat-lompat di jalan. Nggak sabar buat rekrut orang hebat itu. Nggak lama. Dia sampai di Pandai Besi dan ketemu Vio di luar. Yakin tempatnya udah bener. Dia nyari bosnya yang bernama Rafa. Masalahnya, itu nama ayah si anak kecil yang katanya sekarang udah nggak ada lagi. Elma nanya, santai apa bapaknya pergi? Tapi kaget luar biasa pas tahu bapaknya udah meninggal. Dia nggak percaya, mikir bapaknya baru aja menang turnamen Dewa Bela Diri. Ria akhirnya keluar. Jelasin kalau suaminya yang punya toko, tapi dia yang bikin senjata itu. Salah paham lagi, si Sen ngira Ria adalah sang utusan. Dan langsung nanya buat mastiin tebakannya. Tapi wanita itu cuma natap. Dia bingung, gagal paham sama omongan Elma. Menurut gosip, Ria mengalahkan Sen pakai senjata pengendali api. Dengar ini, si Pandai Besi malah ngakak keras. Akhirnya sadar letak kesalahpahamannya di mana. Mereka lalu jelasin siapa pemenang aslinya. Pas namanya disebut, Elma syok berat. Karena dia kenal. Mereka cerita gimana cowok itu ikut turnamen dan bantai Arkadia tanpa ampun. Elma beneran gak percaya, otaknya ngeblank. Mikirin gimana mantan budak penggantinya yang lemah bisa sekuat itu. Tiba-tiba, Vulko muncul. Ngos-ngosan karena udah nyari dia ke mana-mana. Dia lari ke sini setelah dengar teriakan heboh Elma. Pas dia masuk, ibu pemilik kedai ngikutin di belakang, ngamuk nanya, dia mau kemana? Pria ini rupanya kabur tanpa bayar tagihan. Dan sekarang ngumpet di belakang bosnya yang juga lagi bokek. Super murka, ibu itu nyuruh Elma bayar, atau asistennya bakal disita buat kerja paksa di restorannya.
Kagetnya luar biasa. Elma malah nyuruh ibu itu bawa aja asistennya. Jadi, pria malang ini diseret keluar toko gitu aja. Pasrah total karena dibuang. Ria bingung. Apa ini nggak masalah? Apalagi, statusnya juga seorang sen. Dengar ini, Elma sadar lagi dan mulai halu. Mikir, kalau Izu yang dibicarain pasti orang lain. Karena Izunya nggak mungkin bisa ngalahin Sen. Dia minta maaf ke Ria, lalu ngenalin dirinya dan nanya lebih detail soal dewa bela diri itu. Ibu dan anak ini langsung heboh ngefans cerita gimana Izu bisa ganti senjata, pakai api, dan bahkan berubah jadi Phoenix. Ini bikin Elma duduk tenang lagi. 100% yakin kalau mereka bahas orang yang beda dari mantan babunya yang ampas. Tiba-tiba, dua wanita itu balik, bilang kalau mereka bawa foto. Jadi apa yang kalian dan aku tebak dari momen ini? Kena mental. Sang Saint mengambil fotonya. Kenyataan pahit menamparnya keras saat melihat mantan babunya yang lemah kini membawa trofi dewa. Bela diri. Dia ngecek lagi, lebih dekat, mastiin fakta gila ini. Ngelihat reaksinya, Ria nanya, apa mereka saling kenal? Ingat, gimana Izu dulu memang berkelana bareng seorang Saint. Mereka juga nambahin, sini kumpul, kita bahas momen paling canggung ini. Mereka bilang, gadis yang dulu bersamanya itu super egois. Dua orang itu tertawa, menyebut mantannya tukang siksa. Tiap kata itu langsung menusuk hati Elma. Mereka lanjut bergosip, kalau pasti ada juga Saint yang kelakuannya parah. Apalagi sekarang, si cowok malah jalan bareng cewek bermasalah lain. Elma langsung panik nanya. Dan si pandai besi bilang, dia lagi sama sang pengguna tombak suci yang dia kalahkan. Di turnamen, katanya sih, mereka berdua lanjut bertualang bareng dan kepergok jalan sambil gandengan tangan. Kekhawatiran Elma benar-benar kejadian. Dan gosip panas ini makin nyebar. Elma shock berat. Nggak percaya. Cowok itu jalan sama kandidat Saint lain. Selain dirinya, sambil menahan malu, dia ngaku kalau dialah si mantan rekan yang egois itu. Masih linglung? Dia, coba kalian perhatikan baik-baik reaksi cewek ini. Dia cabut dari toko, buat lanjut nyari. Pemilik toko suruh dia balik kapan aja. Dan ibu anak itu mulai curiga. Jangan-jangan dia naksir berat sama si cowok. Kata mustahil terus berputar di kepalanya. Gimana bisa? Cowok menyedihkan, kayak dia malah asyik mesra-mesraan sama cewek lain. Kebetulan banget. Tanpa sadar, langkah Elma justru membawa dirinya langsung ke hadapan Devalo, yang langsung girang-gira Elma mau menjemputnya. Tapi, Elma udah keburu emosi dan bersumpah nggak bakal maafin Isu. Setelah sadar dari lamunan, dia baru ngeh ada asistennya dan nanya, ngapain dia di sana? Akhirnya, kumpul lagi. Mereka bayar tagihan dan balik ke penginapan. Entah gimana ceritanya, mereka malah sekamar lagi. Cowok ini sadar, muka Elma lagi bete banget, dan nanya, apa ada yang salah? Tiba-tiba, Elma narik tangannya dan membantingnya ke kasur. Cowok itu teriak malu. Kalian pasti mikir yang macam-macam juga kan? Nyatanya, cewek ini cuma nyubit perut buncitnya dan ngomel soal kesehatannya.